warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Palembang saat ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik sebagai pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Eva Novalina dari SD Negeri 114 Palembang. Bersama saya Ika Lestari dari SD 119 Palembang. Bersama saya Firdaus dari SD Negeri 112 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat ya? Ya. Oke, baiklah. Bapak hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Firdaus ya. Baik Bu. Ya. Nah, jadi pertama-tama begini Pak Firdaus, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Nah, pada coaching kali ini saya akan mengamati bagaimanakah apakah coaching yang Pak Firdaus lakukan dengan coaching nanti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga saya ingin melihat bagaimana tanggapan dari coaching terhadap coaching yang Pak Firdaus lakukan ya. Baik. Nah, dan jangan lupa sesuaikan dengan juga prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan pertama, kira-kira ini kompetensi apa yang akan Pak Firdaus kembangkan dalam coaching kali ini? Baiklah Bu, terima kasih. Dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dulu, presensi ya. Kemudian mendengarkan aktif Ya. Dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baik ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana lagi yang ingin Bapak Firdaus kembangkan secara spesifik dari observasi ini? Ya, tentunya yang akan saya kembangkan kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Iya, tadi. memberikan Ya. pertanyaan berbobot ya. Iya, Bu. Nah, dan yang terakhir itu kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana sih yang Pak Firdaus ingin kembangkan? Ya, tentunya yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana supaya coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke, baik. Jadi coach Bapak menginginkan indikator ketercapaian itu coachnya akan menemukan solusi dari permasalahan. Iya, gitu. Baik Pak Firdaus, sekian pra observasi kita. Silakan Bapak ingin melanjutkan coachingnya, nanti kita bertemu lagi ya. Terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Pak Fir. Bagaimana kabarnya Ibu Ika? Alhamdulillah saya sehat Pak Fir. Bagaimana kabar Pak Fir hari ini? Alhamdulillah sehat juga Ibu Ika. Bagaimana Ibu, ada yang mau disampaikan atau Ibu ceritakan? Di sini Bapak ada waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit lah gitu. Ya Pak, saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bapak, bercerita-cerita. Boleh? Apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Ini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa hubungan saya dengan teman sejawat saya agak tidak harmonis Pak. Hubungan kami tidak kondusif sehingga setiap kami bekerja biasa berkolaborasi bersama. Ini tidak Pak, jadi pekerjaan menjadi tertunda gitu Pak. Jadi saya agak sedih kalau misalnya seandainya ditegur oleh atasan, jadi saya bingung mau menjawab apa. Iya. Baik, berarti kalau saya garis bawahi, berarti di sini permasalahan yang Ibu hadapi yaitu adanya ketidakharmonisan dengan teman sejawat, ya Bu. Iya. Iya benar. Sudah berapa minggu itu Bu? Sudah sekitar 2 minggu Pak, hubungan kami tidak harmonis. Biasanya Pak kami ini sangat akur. Kalau bekerja sering berkolaborasi bersama, jadi pekerjaan kami cepat selesai. Nah sekarang 2 mingguan ini pekerjaan kami agak tidak cepat Pak, agak lambat kalau selesainya karena kami tidak teguran. Tapi saya tidak tahu Pak permasalahan itu apa sehingga beliau tidak mau menyapa saya. Kalau saya sapa beliau buang muka, kalau saya senyum tidak dibalas gitu Pak. Baiklah, jadi dari percakapan kita hari ini, menurut Ibu Ika, apa yang akan Ibu harapkan? Saya inginkan hubungan kami seperti biasa Pak, seperti kemarin-kemarin yang harmonis,
harmonis, yang kompak gitu Pak. Baiklah, jadi di sini tentunya ada perubahan ya dari Ya, hubungan ibu. Kira-kira perubahan yang ingin ibu lihat atau ibu harapkan apalagi gitu Bu, misalnya? ya seperti yang saya bicarakan tadi Pak, saya ingin menjaga hubungan harmonis seperti dulu lagi gitu Pak. Terus kondisi saya agak lebih tenang Pak kalau tidak ada permasalahan seperti ini. Tentunya dari yang ibu sampaikan tadi ingin adanya untuk peningkatan keharmonisan yang ideal gitulah Bu ya. Ya, Itu yang ideal itu kira-kira dia itu berada di level 10 Bu Ika. Nah, di sini kira-kira nih kondisi ibu sekarang berada di level berapa nih? saya merasa masih berada di level 6 Pak, karena saya merasa hubungan kami tidak harmonis sehingga pekerjaan kami tertunda, agak terbengkalai Pak. Oke, di level 6 nih menurut Ya. ibu ya. Kira-kira di level berapa ini bisa ibu tingkatkan agar terjadinya hubungan yang lebih harmonis lagi gitu Bu? Menurut saya Pak, mungkin ditingkatkan ke level 9, jadi sehingga kami cepat, kalau kompak itu pekerjaan menjadi cepat Adanya Pak. kekompakan, Iya, membuat kekompakan. lancar, Iya, gitu ya lancar Bu ya. setiap pekerjaan gitu. Oke, berarti di sini dari level 6 akan ibu tingkatkan ke level 9. Benar, betul. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Rencananya saya kan tidak tahu Pak permasalahannya seperti apa. Rencananya saya hari ini mau ke rumah beliau, mau bicara face to face, empat mata, menanyakan apa duduk persoalannya. Kalau seandainya saya ada salah, saya mau minta maaf, mau kalau itu apa namanya, kalau misalnya ada permasalahan bisa dijelaskan bersama, jadi kita tahu apa yang maunya beliau, apa kesalahan saya gitu, diperjelas. Berarti ibu nanti akan datang ke rumahnya, akan berbicara, mendiskusikannya gitu ya. Kemungkinan dia mau bertemu dengan ibu gitu ya Bu ya. Dari sini kira-kira kapan ibu akan datang ke rumahnya berarti di situ? Insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan pulang sekolah ini, pulang kerja ini Pak, saya mau ke rumahnya. Kebetulan beliau hari ini tidak masuk, jadi saya mau ke rumahnya, mau menanyakan. Bila perlu saya mau minta maaf Pak. Baiklah. Menjelaskan, ya. Ya, di sini nanti ibunya tentunya akan, walaupun ibunya merasa tidak bersalah atau ibunya merasa didiamkan, tidak enak hati, tapi ibu tetap mau menanyakan langsung apa penyebabnya, ibu tetap mau minta maaf. Support bagus juga untuk ibu seperti itu ya Bu ya. Walaupun kita tidak ada salah, tapi kita tetap ya Bu ya gitu. Jadi kira-kira nantinya kalau apa yang akan terlibat di dalam kelancarannya itu Bu? Saya kalau seandainya beliau masih tidak mau memaafkan saya, masih berperilaku seperti itu, saya mau konsultasi dengan atasan saya, kepala sekolah, dan menjadi jembatan agar hubungan kami kembali seperti sedia kala. Ya, di sini berarti Ibu akan melibatkan atasan juga ya Bu, ya supaya ya baiklah. Jadi penengah. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar dan Ibu akan kembali seperti awalnya baik dan pekerjaan lancar dan harmonis gitu ya Bu ya. Kira-kira baiklah, alhamdulillah kalau Ibu sudah punya gambaran seperti itu Bu ya. Semoga lancar semuanya Bu ya. Iya Pak, setelah saya berbicara dengan Bapak, saya menceritakan, saya menjadi lebih lega Pak. Di hati saya tidak ada ganjalan lagi. Terima kasih ya Pak atas waktunya, kesempatannya untuk bercerita-cerita dengan saya. Ya baiklah. Oke, semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, sehingga kalau memang kira-kira Ibu obrolan kita cukup sampaikan di sini dulu ya Bu ya. Iya. Semoga nanti kalau Ibu ada perlu dengan Bapak, boleh Ibu hubungi telepon Bapak juga. Oke, Bapak siap. Ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Baiklah. Atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.
Nah, tadi Pak Firdaus sudah melakukan coaching terhadap Koci ya. Iya Bu, Ya, sudah. bagaimana perasaan Alhamdulillah Pak Bu. Firdaus setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah perasaannya lega dan coach saya terasa lebih bahagia. Tadinya dia merasa sedih, sekarang sudah bahagia kelihatannya Bu. Oke, nah sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan lagi untuk Pak Firdaus Ya ya. boleh Bu, terima kasih. Yang pertama, setelah saya mengamati coaching Pak Firdaus dengan Koci itu, menurut Pak Firdaus, apakah Bapak sudah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya Bu, sudah di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu di mana saya menanyakan tujuan, terus itu identifikasi, kemudian saya melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusinya Bu. Oke, benar sekali ya Pak ya. Menurut yang saya lihat sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga menanyakan pertanyaan kepada Coci, sehingga Coci dengan sendirinya menceritakan tentang permasalahannya dan juga dengan sendirinya mencarikan solusi untuk permasalahan yang ada. Iya Bu. Nah, baik, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Pak ya. Kompetisi apa lagi nih yang kira-kira ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang Bapak lakukan pada hari ini? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu Bu. Oke, jadi Bapak ingin berkembang menjadi lebih baik lagi daripada proses coachingnya pada hari ini ya. Iya, Oke Pak Firdaus, saya doakan semoga kedepannya pada saat Bapak melakukan coaching kembali, coachingnya lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Bu, amin. Dan terima kasih Pak Firdaus, saya tutup ya proses observasi kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Bagaimana kabar Bu Epa hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Ibu akan melakukan coaching ya hari ini? Iya benar sekali Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai permulaan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai ya Bu, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan coachnya? Terus bagaimana cara coachee merespon tanggapan dari coachnya? Dan jangan lupa ya Bu, Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain yaitu 1. Kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke baik Bu, terima kasih ya. Pertanyaan pertama itu kompetensi apa yang ingin saya kembangkan? Yang pertama itu saya ingin presensinya, kehadiran penuhnya, kemudian juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir, indikator bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini. Baiklah Bu, saya menginginkan indikator ketercapaian pada coaching kali ini. Coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan juga coach saya bisa mengatasi dari setiap permasalahan yang ada. Demikianlah Bu proses observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Saya lihat nih tampaknya ada yang ingin disampaikan ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Baik, kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu, saya ada waktu nih sekitar 15-20 menit. Kira-kira apa sih Pak yang mau disampaikan dengan saya? Itu Bu, saya ini ada 3 murid saya nih Bu. Di dalam pelajaran matematika itu murid saya tersebut belum hafal dan nilai matematikanya juga selalu di bawah rata-rata gitu Bu. Oke.
Baik, kalau saya garis bawahi, permasalahan yang Pak Firdaus hadapi kali ini adalah ada 3 siswa yang sedang mengalami permasalahan dalam pelajaran matematika. Iya, Bu. Nah, kira-kira hal itu sudah berlangsung sejak kapan, Pak? Sudah 1 bulan ini, Bu. Ya, kira-kira sudah 1 bulan inilah. Oke, kira-kira sudah 1 bulan. Iya. 3 siswa Bapak mengalami permasalahan dalam Iya, pelajaran Bu. matematika ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara seperti ini dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak ingin dapatkan? Ya, Bu, tentunya saya itu ingin siswa 3 orang itu bisa paseh perkaliannya dan dia bisa mengikuti materi matematika karena sudah kelas 6, Bu. Nah, kalau misalnya dia belum bisa perkalian, Bu, jadi agak sulit untuk mengikuti materi selanjutnya karena kelas 6 ini sudah tinggi materinya, Bu. Ya, benar sekali. Jadi Iya. saya simpulkan Bapak ingin ada perubahan ya dalam pada diri Iya, siswa betul, tersebut ya. ya. Kira-kira nih perubahan seperti apa nih yang Bapak ingin harapkan dari 3 siswa tersebut? Yaitu tentunya perubahannya dalam belajar, terus itu dia dalam menerima materi dari saya, dia sudah bisa perkaliannya sudah paseh gitu, Bu, karena sudah kelas 6. Dari percakapan ini perubahan yang ingin Bapak dapatkan itu 3 siswa tersebut paham materi tentang perkalian, Ya. bisa menghafal dan perkalian. Nah, untuk mencapai perubahan itu, Pak, kira-kira kita harus mendapatkan ke level 10. Nah, kalau menurut Bapak kondisi murid Bapak itu sekarang berada di level berapa? Untuk sekarang murid saya tersebut masih di level 6, Bu, karena di samping hanya perkalian yang belum paseh, tapi dia sudah untuk tambah kurang sudah bisa dia gitu. Nah, dari level 6 tadi Bapak inginnya peningkatan level ke level berapa kira-kira, Pak? Ya, saya ingin ke level 9 gitu, Bu. Karena pembelajaran perkalian itu dalam matematika itu lebih merupakan inti gitu. Dari level 6 mencapai level 9 itu kan ada beberapa rencana yang harus Bapak lakukan. Iya. Kira-kira apa sih aksi Bapak atau rencana aksi Bapak supaya dari level 6 menjadi naik level ke 9 tadi? Apa, Pak, kira-kira? Dari sini aksi yang akan saya lakukan tentunya saya ingin memberikan pembelajaran tambahan untuk 3 murid saya tersebut di luar setelah pulang sekolah gitu, Bu. Mungkin akan saya kasih training gitu untuk 3 anak saya tersebut. Oke, jadi Bapak ingin memberikan pelajaran tambahan Iya, ya, Pak, Bu. di luar itu. Bagus sekali, sangat bagus sekali. Iya, Bapak Bu. menyempatkan waktu Bapak untuk memberikan pelajaran tambahan supaya 3 siswa tersebut lebih paham. Nah, Iya, Bu. untuk melakukan pelajaran tambahan itu, apakah Bapak ada melibatkan pihak-pihak lain? Ya, Bu, tentunya di sini akan saya libatkan orang tuanya dulu, akan saya hubungi untuk bisa memberikan waktu kepada anaknya untuk sampai setelah pulang sekolah itu jangan dulu dijemput pulang kan. Kemudian saya akan bertanya pula, Bu, dengan wali kelas dia sebelumnya itu kelas 5, bagaimana sih cara anak ini supaya dapat mengikuti pembelajaran dan lebih paseh. Mungkin nanti terus saya akan berkonsultasi juga dengan teman sejawat yang lain. Itu ya, Bu. Baik sekali ya, Pak ya. Tentunya kita harus menghubungi dulu, harus berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tua tahu kegiatan anak di luar sekolah Iya. setelah pulang sekolah apa. Dan juga benar sekali, Pak, Bapak berkonsultasi, berkoordinasi dengan wali kelas sebelumnya bagaimana perkembangan 3 siswa tersebut. Ya, ini Pak, kira-kira menurut rencana aksi yang ingin Bapak lakukan ini, kapan Bapak akan mulai melaksanakannya? Secepatnya, Bu, karena lebih cepat itu lebih baik kan untuk kemajuannya, Bu. Oke, saya sudah mendapatkan gambaran bahwa apa yang ingin Bapak lakukan adalah memberikan pelajaran tambahan di luar pelajaran reguler. Mudah-mudahan ya, Pak ya, dengan rencana aksi Bapak terhadap 3 tersebut berjalan dengan lancar dan sukses ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, Pak Firdaus, saya cukupkan percakapan kita pada hari ini. Kalau ada kesempatan bisa kita bincang-bincang lagi, Pak, menceritakan tentang permasalahan yang terjadi pada Bapak ya. Iya, Silakan menghubungi saya Iya, Bu. atau jika ada kesempatan kita akan melakukan bincang-bincang lagi, Pak Iya, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bu Epa, Waalaikumsalam, Bu Ika. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya, Bu? Ya, benar sekali, Bu. Saya sudah melakukan coaching. Nah, sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, Bu. Setelah observasi, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baiklah Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Saya sudah menanyakan
tujuan, kemudian identifikasinya, rencana aksi serta tanggung jawab dari percakapan bersama coach tadi. Jadi sehingga pada saat saya melakukan coaching, coach saya menceritakan sendiri permasalahannya dan menemukan solusi apa dari permasalahan tersebut. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan ibu juga sudah menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching. Terus pertanyaan terakhir yang sebelum kita menutup proses ini, kompetensi apa yang diinginkan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi. Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi, saya ingin memahami lagi proses alur Tirta itu seperti apa, sehingga di kemudian hari pada saatnya yang melakukan coaching lagi, coaching saya lebih baik lagi Bu. Oke, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik ya Bu. Iya Bu. Nah, demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Pak Pir. Bagaimana kabarnya Ibu Ika hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Pir. Bagaimana kabar Pak Pir? Alhamdulillah Ibu Ika. Hari ini Ibu Ika akan melakukan coaching ya? Benar Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Ika. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baiklah Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presensi, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh iya. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang terakhir nih Bu, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, lalu menemukan langkah-langkah cara beliau untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, demikian Ibu praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika, Bagaimana kabar Bu Epa hari ini? alhamdulillah Bu, sehat. Ibu Ika, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Sepertinya Ibu ada masalah ya. Saya perhatikan muka Bu Epa tidak bersemangat dan kelihatan sedih. Kebetulan saya ada waktu 15 atau 20 menit. Kalau Ibu mau bercerita boleh. Ya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Ibu mau menyampaikan apa? Jadi begini Bu, saat ini kan saya mengajar di kelas 2. Iya. Saya melihat di kelas 2 saya itu masih banyak siswanya yang belum bisa membaca. Dan juga masih banyak anak-anaknya yang siswanya tidak fokus, sering jahil, sering mengganggu teman. Jadi di dalam kelas itu suasananya tidak kondusif Bu, seperti itu. Baiklah, berarti saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Eva ialah siswa yang tidak fokus dalam proses pembelajaran ya Bu. Iya benar Bu. Lalu dari percakapan kita, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya itu kepinginnya ada perubahan di dalam
siswa saya itu di dalam kelas saya itu ada perubahan yang lebih baik, Bu. Oh, jadi Ibu ingin melakukan perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin siswa saya yang belum bisa membaca itu menjadi lancar membaca, kemudian siswa kembali fokus dalam belajar, kemudian juga saling menghargai antar teman, tidak jahil. Jadi proses pembelajaran yang saya laksanakan itu tercapai, pembelajarannya menjadi menarik dan menyenangkan, Bu. Oh, kira-kira kondisi murid seperti ini berapa sih menurut Ibu Eva levelnya? Kalau menurut saya sih untuk saat ini kondisi murid saya itu ada di level 6 karena masih adanya beberapa siswa yang tidak fokus, tidak bisa membaca, kemudian masih ada siswa yang sering mengganggu teman dan jahil tadi, Bu. Oh, oke. Berarti di level 6 nih menurut Ibu. Kira-kira di level berapa sih Ibu bisa tingkatkan agar perubahannya dapat kembali seperti yang Ibu inginkan? Saya sih kepinginnya berada di level 9, Bu, supaya kelas saya itu menjadi kondusif, kemudian pembelajarannya terlaksana dengan baik sehingga tujuan pembelajarannya itu tercapai, Bu. Oke, berarti dari level 6 ke level 9 ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan yang Ibu maksud tadi? Ya, yang pertama kali itu saya ingin merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, serta menyenangkan sehingga siswanya fokus, kemudian siswanya termotivasi untuk belajar bisa membaca, kemudian siswanya semangat dalam melaksanakan tugas yang saya berikan. Kemudian juga saya ingin melakukan sosialisasi dengan orang tua siswa supaya orang tua siswa tahu kondisi di dalam kelas kami seperti ini. Jadi saya dan orang tua bisa bekerja sama dan komunikasi aktif supaya kelas kami itu menjadi nyaman dan menyenangkan, Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan hal tersebut ya Bu agar kelas Ibu menjadi nyaman. Nah, menurut Ibu perlu bantuan siapa agar proses kegiatan ini dapat terrealisasi atau dukungan siapa saja? Saya dalam melaksanakan rencana yang ingin saya laksanakan untuk kelas ini, saya ingin butuh dukungan dari kepala sekolah. Saya harus berkoordinasi dulu dengan beliau. Kemudian juga saya butuh dukungan dari rekan sejawat saya bagaimana merancang pembelajaran di kelas saya supaya kelas saya itu menyenangkan dan aman, Bu, nyaman, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Eva. Kira-kira dari percakapan kita, apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan, saya bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya ini. Saya bisa berbicara dengan Ibu bahwa apa yang ingin saya laksanakan ini bisa terungkapkan, Bu. Mudah-mudahan juga saya solusi yang saya temukan ini saya bisa laksanakan dengan segera, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu ya. Semoga rencana Ibu, kegiatan Ibu berjalan dengan lancar. Iya, Bu, mudah-mudahan ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas dukungannya. Nah, kira-kira setelah Ibu berbicara dengan saya ini apa yang Ibu rasakan? Saya merasa lega sekali. Saya menemukan solusi dari permasalahan saya bisa berbicara, kemudian mengungkapkan perasaan saya yang pastinya saya sangat lega, Bu. Terus semoga kedepannya kalau misalnya ada permasalahan lagi boleh Ibu cerita dengan saya. Baik, Bu, terima kasih atas dukungan dan supportnya ya, Bu ya, serta waktunya. Terima kasih Bu Eva. Oke, Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Pir. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Iya benar, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Eva. Nah, sebelum penutupan ini Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi serta langkah-langkahnya. Oke, Ibu Ika, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, Bu ya. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching.
pertanyaan terakhir nih Bu Ika sebelum kita menutupnya ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan? Iya Pak ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan baik lagi. Oke, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikianlah observasi kita hari ini Bu Ika. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.